Alhamdulillah, bapak-bapak, tuan-tuan, satria yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanda rahmat Allah kepada kita di antaranya itu adalah Allah Subhanahu wa taala gunakan diri kita untuk menjalankan ibadah sebagai lambang taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menyempatkan waktunya untuk duduk dalam rutinitas kajian kita. Sekarang sudah masuk surat Al-Anfal, katanya ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Nah, ini bertanda tanya kan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang ketika disebut Allah maka bergemetarlah hati-hatinya, dan ketika dibacakan atasnya ayat-ayat Allah maka akan selalu bertambah keimanannya, dan hanya kepada Rabb-nya mereka mau bertawakal. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Dalam tafsir Jalalainnya, al-mu'minun di sini adalah al-kamilun al-iman. Ada dalam qiraah yang lain nunnya dibuang, dimurubkan si kamilun al-iman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang sempurna imannya. Nah, ini jadi kalau dibilang masalah iman, orang yang mengatakan la ilaha illallah ini bagian dari ikrar iman. Ditanya bahwasanya Allah itu ada. Percaya enggak Allah yang beri rezeki? Percaya. Percaya enggak Allah yang menghidupkan? Percaya. Walaupun masih kadang enggak sholat, kan itu ya beriman. Tapi standar iman yang sempurna ini seorang yang ketika disebut nama Allah, alladzina idza dzukirallah, disebut nama Allah, dalam tafsirnya wa'idu, maksudnya disebutkan ancaman-ancaman Allah. Wajilat qulubuhum, hatinya gemetar. Dalam tafsirnya khafat, ada perasaan takut hatinya. Nah, sekarang standar kita gimana? Kalian di sini, kalau dengar nama Allah, getar nggak hati kita? Kalaulah kita lagi jualan, kalaulah kita lagi nyangkul, kalaulah kita lagi masang bata, atau kalaulah kita lagi nulis, dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa perasaan dalam hati kita? Oh, mestinya ini panggilan Allah. Kalau sempat kita nggak sholat, terancam lah.
Kalau kita ini terlewatkan satu sholat saja, jadi terlewatkan satu sholat saja, summa qadaha, kemudian dia mengqadanya, maka siap-siap tinggal di neraka satu hukum, satu sholat. Man tarakas sholat, barang siapa meninggalkan sholat, ini bicaranya tambah satu uzur, meninggalkan sholat kemudian mengqadanya, ini aja mesti siap-siap tinggal di neraka satu hukum. Satu hukum berapa? Satu hukum menurut sebagian ulama 80 tahun. Kalau kalinya itu satu hari di akhirat ini miqdaru alfasanatim mimma ta'uddun, 1000 hari di dunia. Oh, tinggal kalikan kayak apa, berapa juta tahun akan tinggal di neraka gara-gara meninggalkan satu sholat. Kalau nggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sebagai standaritasnya orang beriman, ketika dengar azan dikumandangkan, maka bagaimana? Setidaknya ingat akan ancaman bila sampai meninggalkan sholat. Ingat akan surga, akan rahmat Allah bila kita bisa menunaikan akan perintah Allah Ta'ala. Terus wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, ketika dibacakan atasnya ayat-ayat Allah, maka apa dalam hatinya? Zadathum imana, akan bertambah-tambah keimanannya. Dalam tafsir Jalalainnya tasdiqon, maksudnya dia iman plus membenarkan. Jadi iman ini artinya percaya. Kalau membenarkan ini hubungannya memang dengan hati juga, udah percaya dan membenarkan. Nah, sekarang gimana dengan diri kita? Hampir menjelang azan dibacakan murotal ayat-ayat Al-Quran, kalam Allah SWT yang mulia dilantunkan sampai ke telinga kita. Tambah keimanan kita? Tambah gak kira-kira? Yang satria tambah gak keimanannya? Nah, terus gimana ini? Kalau dengar disebut nama Allah biasa saja, dibacakan kitab Allah nggak tambah-tambah imannya, plus wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabbnya orang-orang beriman ini bertawakal. Maka bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasrah, hidupnya ini diserahkan kepada Allah. Dia sadar senang susah ini memang sudah tertulis sebelum lahir, kaya, terlalu kaya atau enggak, menjadi orang yang gagah, tampan, perkasa atau enggak, ini memang sudah dikondisikan oleh yang membuat kita. Maka sebagai orang yang beriman mestinya tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita ulas satu persatu ya Masya Allah, berarti ini ada 3 kriteria, ada 3 karakter. Yang pertama, orang yang imannya sempurna ini sebut nama Allah hatinya takut, getar. Yang kedua, dengar ayat-ayat Allah bertambah imannya. Yang ketiga, selalu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakalnya kita ini masih jauh kalah dengan tawakalnya burung. Dalam riwayat tuh, kalau nengok burung, lau annakum, andai kata kalian itu bisa bertawakal sebagaimana tawakalnya burung, antadua himason wataruhu bitona, pagi-pagi
pergi dalam keadaan perut kosong, pulang-pulang sore sudah dalam keadaan perutnya kenyang. Siapa yang ngasih rizki? Siapa yang ngatur rizki? Burung nggak pernah berpikir panjang, nggak berpikir pengen beli Alphard juga kan. Kalau berpikir istri, berpikir nggak kira-kira? Oh, masya Allah. Karena kita belum sampai tawakalnya kayak tawakalnya burung. Lau annakum tatawakkalun, kalaulah kamu ini bisa tawakal sebagaimana tawakalnya burung, oh mantap. Jadi tiap hari ini merasa memang sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan Allah ini, dengan Rabb, yathikuna la bighairi, dia percaya dengan Allah. La bighairi, enggak percaya dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakin selama Allah ini masih hidupkan berarti masih ada rizki. Mafhumnya rizki kita kan sudah tertulis sebelum kita lahir. Kalau rizki kita masih ada, pasti gak akan mati. Tapi kalau rizki kita sudah habis, memang sudah mentok, jatahnya sudah gak ada lagi, ya mau kemana? Ya maut berarti yang akan menjemput diri kita. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang menegakkan salatnya, wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini kriteria orang yang beriman ini, orang yang mau menegakkan salatnya. Kalau tadi yang pertama disebut nama Allah getar, dibacakan ayat Allah, tambah imannya, terus tawakal pada Allah, tiga-tiganya ini hubungannya dengan hati, nggak nampak kali. Nah, kalau selanjutnya ini termasuk kriteria orang yang beriman yang tampak, yang secara dohirnya bisa diindra. Alladzina yuqimuna sholat, mau menegakkan sholatnya. Bukan cuma itu, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa atau dari benda-benda, dari harta yang aku berikan kepadanya, yang aku rizkikan, itu maksudnya a'toina, aku memberikan kepadanya, mau menginfakkan. Infaknya kemana? Fi ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah. Maka infakkan, larikan ke masjid, entah sedekah, larikan ke pesantren, larikan ke tempat-tempat sabilil khair, atau di jalan-jalan yang bagus. Nah, ini orang yang beriman menginfakkan hartanya ini gak seenaknya, tapi menginfakkan pada jalan-jalan yang di situ mengandung ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yuqimuna shalat, dalam tafsir sawinya, ayyulazimunaha fi awqatiha mustawfiyati surut wal arkan wal adab. Orang yang menegakkan sholat ini siapa? Menegakkan ini beda dengan mengerjakan. Kalau mengerjakan kita sudah, tapi menegakkan, maksudnya apa menegakkan? Dalam tafsirnya, membiasakan sholat tepat pada waktunya, menyempurnakan syarat-syarat sholatnya, menyempurnakan rukun-rukun sholatnya, dan menyempurnakan adab-adab sholatnya. Jadi sholatnya tepat pada waktunya, plus menyempurnakan syarat, rukun, dan adabnya. Karena dalam agama ini semua amalan ada adab-adabnya. Apalagi jual beli, apalagi baca Al-Quran, apalagi bekerja, berjalan, makan, tidur, apalagi sholat seperti yang sedang disebutkan dalam ayat ini. Maka
mesti perlu peradaban. Jangankan sholat, kita ini dalam berhadapan kepada manusia aja perlu adab. Apalagi dengan orang yang punya jabatan, apalagi dengan orang yang punya kemuliaan, entah dengan hartanya, entah dengan pangkatnya, entah dengan ilmunya, sehingga mesti perlu adab. Ini sholat akan jumpa kepada Allah Ta'ala, berhadapan dengan rajanya raja, maka mesti pakai adabnya. Namun sayang, masih banyak orang yang mau sholat namun jauh dari mengerjakan adab-adabnya sholat. Maka mesti dalam forum yang lain mesti perlu kita bincangkan adab-adab sholat, sehubungkan adab dohirnya sholat, adab batiniahnya sholat. Terus mau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu berarti ada 5 tadi ya, mulai takut gemetar dengar nama Allah, terus tambah imannya ketika dengar ayat-ayat Allah, mau tawakal pada Allah, menjaga sholatnya, mau infakkan sebagian harta yang diberi oleh Allah. Baru Allah firmankan, ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka itulah, artinya al-mausufuna bima dzukira, yang disifati dengan 5 perkara tadi. Mereka adalah al-mu'minuna haqqan, seorang yang beriman dengan sebenar-benarnya, sidqon bila sakin, benar tanpa diragukan lagi keimanannya. Lantas apa yang dipersembahkan untuk orang-orang itu? Untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang getar ketika disebut nama Allah, untuk orang-orang yang selalu bertambah imannya, untuk orang-orang yang tawakal, untuk orang-orang yang mau menegakkan sholatnya, untuk orang-orang yang mau membelanjakan rizkinya di jalan Allah SWT. Maka lahum darajatun, maka baginya mendapatkan derajat di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bicara tentang surga ini ada tingkatan-tingkatannya. Ini hampir semuanya ada tingkatan-tingkatannya, mulai dari iman, sholat dan sebagainya. Iman pun tingkat-tingkatan. Kita beriman tapi imannya satu sama lain gak mesti bisa disamakan. Ada ketinggian, ada kekurangan, ada kelebihan, ada pas-pasan dan sebagainya. Maka sifat iman ini, iman itu sifatnya kadang bertambah, kadang berkurang, kadang bertambah, kadang berkurang. Tambahnya gimana? Maka dalam ayat ini disebutkan bahwasanya iman ini akan bertambah manakala dia menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala, dan iman ini akan berkurang manakala dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping mendapatkan derajat di surga inda rabbihim, di sisi Rabbnya, plus mendapatkan wa maghfiratun, dapat ampunan dari Allah Ta'ala. Yang dikerjakan di dunia yang meleset-meleset, yang gak karuan, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, setelah derajat maghfirah, warizqun karim, dan akan mendapatkan rizki yang mulia. Apa itu? Rizki yang mulia ini daimun mustamirun, akan selalu dan selalu ada. Kalau di dunia kita mendapatkan uang bulan ini misalkan 5 juta, ya lambat laun akan habis juga. Tapi di surganya Allah Ta'ala mendapatkan rizqun karim. Maksudnya apa? Daimun mustamirun, gak perlu susah payah, la ta'iba,
serta dalam kondisi mendapatkan rizki, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, rizkinya nggak terputus-putus. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barusan kita bacakan ayat surat Al-Anfal ayat 2, 3, keempat. Maka 3 ayat ini semoga Allah beri paham sama kita semua, sehingga Allah juga berikan kekuatan kepada kita, di penghujungnya kita bisa mengamalkan dari kajian yang kita kaji waktu ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah.